Pur. Apa kabarnya hari ini Pak Purwanto? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Pur. Sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktunya Pak Pur. Jadi di sini saya memiliki tugas sebagai guru penggerak angkatan 11. Saya diberikan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tugasnya adalah untuk wawancara Pak Purwanto selaku pemimpin atau kepala sekolah dalam hal praktik pengambilan keputusan Pak Pur. Apakah Pak Pur bersedia untuk diwawancarai? Ya, siap. Saya mulai ya Pak Pur. Untuk yang pertama, selama ini Pak Purwanto sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak Purwanto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih untuk kasus-kasus yang muncul di SD menyangkut dilema etika maupun rujukan moral. Alhamdulillah sudah ditangani dengan baik. Jadi bisa ditangani dengan baik ya Pak Pur ya kasus-kasusnya. Untuk selanjutnya, bagaimana Pak Pur dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Pak, jadi jika terjadi masalah dilema etika moral, saya selalu menjalankan keputusan di sekolah itu berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku, dan saya selalu mengikuti langkah-langkah yang benar. Jadi Pak Purwanto mengambil keputusannya berdasarkan norma atau peraturan. Selanjutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Pur selama ini lakukan? Langkah-langkahnya apa saja yang dilaksanakan? Untuk langkah-langkahnya, saya yang pertama itu saya selalu berusaha mengidentifikasi permasalahan. Permasalahan ini termasuk dalam dilema etika atau masuk dalam masalah rujukan moral. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mendaftar fakta-fakta yang relevan dengan kasus itu. Itu saya daftar dulu fakta-faktanya siapa. Baru yang ketiga, saya mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau kasus itu. Berikutnya saya tidak lupa melihat kira-kira ada berapa pemikiran atau solusi yang bisa diambil, dan setelah itu kemudian saya mengkaji, mendiskusikan dengan rekan, dan setelah itu saya mengambil keputusan sebagai salah satu solusi yang terbaik. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Pur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang saya rasa efektif itu adalah ketika problem itu terselesaikan yang berorientasi dengan norma atau peraturan yang benar. Jadi problem terselesaikan sesuai dengan norma yang benar yang berlaku. Ya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Pak Pur pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak Pur? Begini Mbak, saya berikan contoh untuk dilema etika itu biasanya kalau terjadi di sekolah kita itu misal seseorang guru itu akan menegur misalnya setelah dirasa anak itu diberitahu secara perlahan tidak tahu,
kemudian dianggap membandel, dan Pak Guru atau Bu Guru itu akan memberikan penekanan dengan suara yang agak keras. Itu ini menjadi dilema. Kenapa? Karena eh, sementara Pak Guru Bu Guru itu menginginkan siswanya tertib, tapi menjadi dilema ketika jangan-jangan beliaunya itu merasa nanti malah melanggar peraturan. Dan ini tantangan-tantangan yang ada di SD. Oke. Berikutnya Pak Por, apakah Pak Por memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak Por? Apakah langsung diselesaikan atau menunggu jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Por jalankan? Gini, seperti baik bisa lihat sendiri bahwa setiap masalah Pak Por tidak menjadwalkan, tidak. Tetapi saya inginnya itu kan preventif, maka saya selama 1 minggu itu saya sediakan waktu 1 hari, dan itu saya mengambil hari Sabtu untuk refleksi. Sebenarnya untuk apa? Refleksi itu adalah selain kita itu mengoreksi kegiatan kita selama seminggu yang lalu, kita juga merencanakan hal-hal yang akan kita lakukan pada minggu depan. Selain itu, saya juga selalu menyediakan waktu kesempatan bagi bapak atau ibu guru yang misalnya punya ide atau punya undang-undang atau bahkan memiliki masalah. Dan ini kalau itu bisa dibuatkan, bisa diselesaikan, maka itu sangat membantu. Jadi setiap Pak Por meluangkan waktu setiap hari Sabtu untuk refleksi selama seminggu yang lalu dan juga rencana ke depan dan juga penyampaian masalah-masalah yang terjadi pada guru. Berikutnya Pak Por, adakah seseorang ataupun faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Pak Por dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang itu saya kira ya mungkin semuanya, tapi saya bekerja itu selalu memberikan contoh. Artinya kalau bisa saya itu bisa dilihat oleh Bapak Ibu seperti apa, itu contoh. Kemudian jika muncul masalah-masalah itu saya tidak segan-segan untuk mengajak berdiskusi dengan teman-teman, berkolaborasi, itu semuanya untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Ini yang terakhir Pak Por, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Por, pembelajaran apa yang dapat Pak Por petik dari pengalaman Pak Por dalam pengambilan keputusan dilema etika? Sebagai pemimpin di kepala sekolah itu hendaklah memberi teladan bagi yang benar. Nah, berikutnya menyangkut apa namanya, jika muncul suatu masalah atau katakan hal-hal yang tidak mengenakan, itu saya itu selalu memperhatikan pihak-pihak yang bermasalah. Kemudian saya mengambil keputusan yang sifatnya itu universal, artinya bisa diterima oleh semua pihak, dan kita selesaikan dalam koridor-koridor keadilan dan kejujuran, gitu Pak. Terima kasih ya Pak Por. Jadi yang terakhir ini kalau bisa saya ambil garis besarnya, Pak Por pengalamannya yang bisa diambil adalah yang pertama, sebagai pemimpin Pak Por itu selalu memberi teladan. Kemudian ketika muncul masalah, kepala sekolah itu harus memperhatikan pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Keputusan diambil secara universal dan
diselesaikan secara adil gitu Kak Pur. Iya. Ya, demikian wawancara saya Kak Pur. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Waktunya Kak Pur ini sudah diluangkan. Terima kasih saya ucapkan Kak Pur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hi. Apa kabarnya Bu Eni? Lama tidak jumpa ini Bu Eni. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Eni, saya juga sehat ini Bu Eni. Bu Eni, jadi di sini saya mohon maaf ya Bu Eni ya, karena telah mengganggu waktunya Bu Eni, mengganggu istirahatnya Bu Eni, karena ini saya dapat tugas dari CGP Angkatan 11. Saya dapat tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai Bu Eni selaku pemimpin atau kepala sekolah dalam praktik pengambilan keputusan. Nah, ini apakah Bu Eni bersedia untuk saya wawancarai Bu Eni? Saya mulai ya Bu Eni ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Eni selama menjadi kepala sekolah, bagaimana Bu Eni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu Eni? Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi itu dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah melakukan pengamatan, kami mendengar berita atau mencari kabar dari pihak-pihak yang terkait yang akan mengecek kebenaran dari kasus tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mempelajari. Setelah saya pelajari, saya akan menyimpulkan kasus tersebut. Ya. Kemudian setelah itu saya simpulkan, kesimpulannya itu bisa nanti untuk saya membuat keputusan. Jadi sebelum membuat keputusan itu ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui dulu ya Bu Eni. Termasuknya tadi pengamatan, mengecek kebenaran dan lain sebagainya. Untuk yang berikutnya Bu Eni, selama ini Bu Eni bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Eni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu Bu Eni menjalankan pengambilan keputusannya? Baik, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, misalnya ada sama-sama ini ya, sama-sama baik ya, keputusan itu sama-sama baik. Jadi kita diskusikan dulu, ya, kita diskusikan dengan dewan guru sebagai warga sekolah sehingga nanti keputusan itu tidak memihak atau menyakiti salah satu pihak. Jadi keputusannya didiskusikan dulu sehingga tidak memihak salah satu ya. Betul sekali. Untuk pertanyaan yang ketiga ini Bu Eni ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Eni lakukan selama ini? Yang saya lakukan yang pertama adalah tadi ada pengecekan permasalahan dulu, kemudian menentukan pihak-pihak mana yang terkait, ya, kemudian mendiskusikan dengan dewan guru. Nah, ini menyangkut ke kepentingan sekolah atau bukan? Kalau kepentingan sekolah secara umum, ini kita akan mengumpulkan data dulu, mengumpulkan data-data yang relevan. Ya, kemudian kita akan menguji pengujian benar atau salah, kemudian pengujian benar lawan benar, ya kan, ada benar lawan salah, benar lawan benar. Kemudian saya akan membuat keputusan setelah itu. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya secara pribadi, ya, maka saya akan putuskan sendiri. Tetapi kalau ini akan menyangkut keputusan sekolah, saya akan mempertimbangkannya lagi, baik buruknya. Seperti tadi kita berdiskusi. Untuk pertanyaan yang keempat, Bu Eni, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Eni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Secara efektif itu yang paling efektif kita berdiskusi tadi, ya. Kita bisa berdiskusi dari permasalahan tersebut dari hati ke hati, sehingga nanti kalau kita memutuskan itu apa yang kita putuskan itu tidak menyakiti beberapa pihak gitu. Jadi pada intinya harus didiskusikan. Harus didiskusikan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan berikutnya,
ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya. Tantangannya Ini hal yang paling sulit ini merupakan tantangan terbesar bagi saya, yaitu ketika saya harus memutuskan persoalan ini yang berkaitan dengan perasaan. Nah, perasaan kasihan atau bagaimana pada pihak tertentu. Jadi menggunakan perasaan jadi kayak baperan. Iya, ini jadi tantangannya adalah ketika memutuskan tapi ada rasa bapernya rasa ya, menggunakan perasaan itu yang bisa mengganggu, termasuk itu tantangannya ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah Bu Eni memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Eni ini langsung menyelesaikannya di tempat yang sama atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Eni jalankan? Kalau itu nantinya tergantung ya. Ini tergantung dapat dilihat dari situasi dan kondisi suatu permasalahan. Kalau memang itu suatu permasalahan itu dapat kita selesaikan, langsung kita selesaikan. Tetapi kalau itu kita masih butuh waktu, misalnya perlu berdiskusi, akan kita menentukan waktu dan tempat kapan kita akan membuat persetujuan itu. Nanti intinya disesuaikan dengan jenis permasalahan. Ya, betul sekali. Pertanyaan yang ketujuh ini Bu En, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini membantu mempermudah Bu Eni dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini kan yang tadi di sekolah ya, saya itu lebih melibatkan dari teman-teman dewan guru, saya libatkan untuk jika kemudian saat itu berlaku yang ada di sekolah, saya melibatkan dia kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi nantinya itu tadi akan tidak terjadi dalam pengambilan keputusan, nanti tidak akan terjadi ada orang yang tersakiti. Ini yang terakhir nih Bu Eni, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Eni tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Eni petik dari pengalaman Bu Eni saat mengambil keputusan di dilema etika? Kalau semua persoalan sama itu ada jalan keluarnya, tetapi itu tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Nah, jika persoalan itu gimana ya, kita diskusikan dengan, misalnya ini di sekolah, kita diskusikan dengan teman-teman di sekolah. Jadi kita akan mengerti, ini seperti ini jalan keluarnya. Kan banyak masukan dari teman-teman. Nah, setelah banyak masukan dari teman, kita dapat memutuskan dengan enak begitu. Jadi yang penting intinya itu kita itu perlu berkomunikasi, walaupun itu hal sekecil apapun kita komunikasikan, sehingga nanti keputusan itu bisa diambil dengan yang tepat begitu ya. Jadi kesimpulannya Bu Eni itu semua persoalan pasti ada jalan keluarnya asalkan didiskusikan dengan teman-teman atau rekan-rekan. Komunikasi ya, komunikasi. Terima kasih Bu Eni atas informasinya, terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan. Saya kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf ya Bu Eni ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Bu Is, saya juga mohon maaf ya. Ini jika nanti dalam wawancara ini mungkin saya kurang dalam pemberian informasi, saya mohon maaf, mungkin informasinya kurang lengkap. Nanti misalnya kurang lengkap bisa lah kesini lagi. Siap. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Moga-moga ini bermanfaat. Amin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.